Benefit sharing itu adalah skema imbal jasa atas usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal penyelamatan hutan. Dukungannya dapat berupa 3 hal utama. Yang pertama, peningkatan kapasitas kelompok pengelola hutan desa atau kelompok pengelola hutan adat. Yang kedua, pengembangan ekonomi lokal. Yang ketiga adalah pengawasan atau pengelolaan kawasan hutan. Untuk tahap pertama ini, kita telah memilih 4 kelompok hutan desa, hutan nagari, dan hutan adat yang ada di wilayah Jambi dan Sumatera Barat. Kelompok pengelola hutan adat Rantau Kermas, kelompok pengelola hutan desa Sangiletung, kelompok pengelola hutan nagari Simancuang, kelompok pengelola hutan nagari Sungai Buluah. Keempat wilayah ini mewakili tipologi untuk perwakilan pengelola hutan desa, hutan nagari, dan hutan adat. Dan 4 kelompok ini sudah dianggap mampu untuk mengelola program atau keuangan sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Hutan adat Rantau Kermas ini sejak mulai terdirinya Desa Rantau Kermas, sejak orang yang pertama kali menjejaki denah Desa Rantau Kermas ini, orang itu bergelar Depati Karti Jayotwo. Tanah yang dibikin hutan adat itu tanah arai. Kalau ditebangi itu berakibat longsor, berakibat sumber air bersih dan persawahan masyarakat. Luas hutan adat yaitu keseluruhan 130 hektar. Kelompok KPHA mempunyai keuangan yang minim, maka Warsi mencucurkan dana melalui benefit sharing. Kelompok akan berjalan lancar karena biaya personalnya mencukupi dari benefit sharing. Mungkin bapak-bapak sekalian bertanya-tanya, apa sih benefit sharing itu kan? Hanya benefit sharing ini adalah dana operasional yang akan diberikan kepada kelompok pengelola hutan, baik itu hutan adat maupun hutan desa di berbagai wilayah dampingan asli. Kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan? Mungkin ada bapak ada ide yang akan disampaikan? Semua uang pertemuan. Nah, kedepannya ada nilai manfaat yang akan dirasakan baik itu dari kelompok maupun masyarakat. Kebijakan kami kelompok KPHA memilih kayu manis diberi kepada masyarakat supaya lahan yang kosong terisi dan bermanfaat di masa yang akan datang. Pembibitan dikelola oleh kelompok KPHA. Setelah siap untuk ditanam, kelompok KPHA menyerahkan kepada perwakilan masyarakat yaitu Pak RT. Jadi untuk pembagian ke masyarakat, Pak RT yang merinci, rinciannya 300 batang per kakak. Kami mengadakan rapat tentang RT. Saya dengar ada bantuan anak kulit manis dibawa ke kebun. Pas tiba di kebun dibikin persemaian. Setelah pucuk mudonya keluar, bisa dibikin lubang, bisa ditanam. Saya merasa terbantu adanya kulit manis ini. Hasilnya saya berharap untuk kebutuhan kalau anak sekolah, kebutuhan membangun rumah.
selain dari bantuan bibit komuniti lokal, yaitu kami mempunyai kegiatan seperti pertemuan rutin, patroli, dan pemasangan pelang nama pohon yang telah didonasi. Ini kira tembok cek. Nomor 110 punya Bapak Rudi Syab. Besak label sini. Mirip. Langsung pesakan ya? Ya. Oh. Parah. Baik. Yuk, kita lanjut. Ibu nomor ya. Ini kayu likat. Cek dulu. Kelompok KPAA mewariskan kepada sampai anak cucu besok bertahan hutan adatnya. Hutan adat bukanlah milik pribadi tetapi milik keseluruhan warga desa Rantau Mas. Dengan berdirinya KPHD ini tentu harapannya masyarakat ini sejahtera pertama, dan kedua hutan desanya terlindungi dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian bantuan ini harapannya terus bergulir sehingga KPHD-nya bisa mengelola hutan desa dengan baik. Dari program yang telah kita laksanakan, minta tanggapan lah dari masyarakat tentang program yang telah kita laksanakan dan telah kita bagikan kepada masyarakat seperti bibit kakao dan kapulaga. Saya nanya masalah kakao tidak. Ya. Jadi saya nengok ada 2 tempat itu kau banyak yang mati dan tidak dibagi ke masyarakat. Jadi yang sisa itu boleh tidak kami minta? Itu tidak menutup kemungkinan siapa saja yang minta. Kemarin hasil rapat terakhir kita bahwasanya pembagian ini dibagi ratakan kepada masyarakat dengan catatan mereka ini sudah mempunyai lahan siap ditanam, kemudian ada keinginan untuk menanam. 2 kelompok itu gagal total. Kemudian yang 3 alhamdulillah berhasil, mungkin sampailah 60% ke atas. Tapi setelah KPHD saat ini menurut hemat saya itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian KPHD sudah banyak program-program yang mengarah ke pemberdayaan masyarakat. Peran kami selama ini itu mensupport kegiatan-kegiatan KPHD yang ada. Apalagi sekarang itu lagi panas-panasnya kan pembibitan kopi coklat atau kakao kan. Lagi alam di Sangi dan Letung itu sangat cocok untuk tanaman seperti itu. Bibit dari KPHD
itu mendapat jatah bagian itu 5 batang per kakak. Karena saya tertarik dengan ada warga-warga yang telah memetik hasil kakao itu tadi, sesuai dengan kegiatan itu mendapat harga yang agak lumayan kalau dibandingkan dengan harga karet yang sekarang ini. Saya memang berharap yang sesungguh-sungguhnya kepada anggota KPHD, minta diusahakan gimana caranya bibitnya lebih banyak lagi bantuan untuk masyarakat. Kalau permasalahan di kelompok itu sering terkendala dari biaya. Nah, itu kalau ada biaya terkendala lagi dengan orang pengelolanya. Karena sering tidak mempercayai satu dengan lain. Itu jadi sehingga pengurus bekerja keras, ekstra keras untuk mensosialisasi ini kepada terutama kepada pengurusan dan kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini kami bisa mempelajari bagaimana cara melaporkan keuangan, terus bagaimana melaporkan kegiatan-kegiatan organisasi yang ada ini, kemudian mempelajari manajemen yang ada lah di KPHD ini. Kemudian bisa kami merancangkan RKHD ke depannya untuk 5 tahun ke depan. Situ sudah kami rancangkan dengan adanya bantuan ini.